gak? Aku ora takon sing ngarep-ngarep. Aku takon karo dulur-dulur sing iki sing iso ora iso nyawang satu sama lain, atine ketemu nggih Bu nggih. Sing ten wingking-wingking niki keadaan jenengan saya sedaya. Yo apik ora apik iki sawang sinawang nggih Bu nggih. Ning pokoke selalu bersyukurlah kahanan apa mawon nggih. Tetap yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Niki pekerjaan masyarakat di Tirto Moyo ini pada umumnya napa? Tani napa palawija? Ya pari, ya jagung, ya dele, nggih. Jadi petani ya. Dari semua profesi di dunia ini yang terpenting siapa? Tani. Wong tani. Nek dagang arep dagang apa nek ora ana wong tani? Nggih mboten. Dadi wong tani ki kudu dadi kinasing pemerintah. Wong tani kuwi kudu dadi perhatian utamanya setiap pemerintahan. Jadi profesi itu ada 3, 1 ziro'ah Pak Muzamil, nyun sewu ini biar sekalian saya eksploitasi ini Kiai NU ini. Baik. 1 ziro'ah Pak Muzamil. 1 ziro'ah yaitu bercocok tanam. Kemudian yang kedua sina'ah. Sina'ah itu mengolah hasil bumi, hasil tanaman. Terus yang ketiga tijarah itu perdagangan. Pemasarannya. Nah, ziro'ah bercocok tanam kan tidak hanya tanaman dengan tanah, tapi juga bisa kreativitas yang lain. Termasuk pengajian lak nandur juga toh. Silaturahmi ku ya nandur toh, Gus. Kabeh ki nandur. Dadi kabeh pekerjaan sing sifatnya nandur, kaya malam ini kan kita nandur untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita bersama. Nandur apa? Nandur ilmu, nandur pemahaman, nandur macam-macam yang sifatnya berguna untuk masa depan kita bersama. Nah itu ziro'ah. Kemudian sina'ah. Sina'ah itu berarti sing woh sing wis ditandur kuwi njur diolah. Nek sing paling gampang misalnya napa? Dele itu hasil dari petani ziro'ah. Kemudian sina'ahnya apa dele kuwi? Tempe, tahu, kecap. Nah, susu barang ya? Susu. Oh iya. Wah jan. Nah, digawa nang ndi iki hasil sina'ah iki? Dele wis didadekke tempe, wis didadekke kecap, didadekke susu, njur digawa nang ndi dienggo sapa? Didol to? Nah, sing ngedol kuwi sing ketiga yaitu tijarah. Saya mumpung ada Bapak dari departemen dari Jakarta, saya ingin mengumumkan sebenarnya yang dilakukan, yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah adalah 3 profesi dasar ini harus dipandu oleh pemerintah untuk menjadi satu kesatuan. Jadi orang yang bertanam ditemani atau bekerjasama dengan orang yang bikin sesuatu dari hasil tanaman dan harus bekerjasama dengan yang memasarkan. Sebab di sini biasanya rusaknya hidup itu antara petani sama teknologi itu ada tengkulak, ada broker, ada penentu-penentu harga yang tidak bisa kita lihat, dan pemerintah biasanya dihancurkan atau dikacau oleh tengkulak-tengkulak yang abstrak ini. Juga antara teknologi dengan pemasaran biasanya ada pemain-pemain yang tidak kelihatan yang bisa merusak harga dan seterusnya. Makanya petani-petani Indonesia kan pas arep tandur rego larang, begitu panen rego sing dipaneni kuwi murah. Itu karena tidak ada kontrol untuk menyeimbangkan antara 3 fungsi tadi itu. Ini nek ngomong tata laku ya Mas ya. Noto laku, dari noto laku orang meng awakmu pribadi tapi juga negara, pemerintahan, masyarakat itu juga harus ada noto laku nih, harus dari kan desa mawa negara mawa
Toto dari Toto Negoro adalah tata lagu yang dimaksud pada malam hari ini. Nah, kita akan sampai ke sana juga, nanti kita belajar. Nah, untuk yang pertama ini mohon siapa Mas? Sampean sendiri ya, mau ya, monggo. Nyun sewu kepada Cak Nun dan para kiai serta hadirin yang kami hormati. Untuk tema panitia ngelaras ikhlas noto lagu ini terinspirasi dari satu kejadian ketika Rasulullah setiap hari perjalanan sholat jamaah ke masjid kemudian diludahi oleh orang Badui. Jadi Rasulullah setiap sholat 5 waktu jamaah ke masjid itu setiap berjalan di samping sebelah rumah orang Badui itu dari jendela Rasulullah selalu diludahi, tapi Rasulullah tidak marah. Itu berkali-kali, dan ketika Rasulullah itu berjalan di situ, si Badui yang biasanya meludahi itu kok nggak meludahi, Rasulullah berhenti. Iki apa lali arek iki kan ini. Kasarannya begitu. Terus sampai Rasulullah selesai sholat itu menanyakan kepada jamaah, si A kok nggak kelihatan kemana? Ternyata jawabannya adalah si A yang biasa meludahi itu adalah ternyata sedang sakit. Nah, ternyata Rasulullah itu orang pertama yang menjenguk orang Badui yang sudah biasa meludahi dan mendoakan, sampai akhirnya orang Badui itu mengikrarkan masuk Islam. Jadi itu terinspirasi dari itu, maka kita sebagai warga NU umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam dakwah Islamiyah. Jadi Islam sesuai dengan namanya adalah damai, santun, kemudian sejahtera. Tentunya di situ perlu diimplementasikan di dalam lagu kita sehari-hari. Ngapunten ingkang kathah Cak Nun. Mohon nanti kalau ada keliru dikoreksi. Ora ana kleru Mas, sing ana ki beda sudut pandang. Jadi ada yang lebih parah dari Badui tadi. Ono wong Yahudi wuto kuwi ngemis ning pasar, terus nek dikei duit apa kurma apa panganan, dhek mbales nang wong sing ngekei dengan memberi nasihat. Nah, nasihate kuwi bunyinya adalah, aku matur nuwun kok kei panganan, aku memiso bales nasihat. Nasihatku, kowe ojo cedak-cedak karo wong sing jenenge Muhammad kae buajingan kae. Itu dan seterusnya lah gitu ya. Kira nek cara kene gitu ya. Nah, terus Aisyah krungu kuwi terus lapor Kanjeng Nabi, iki ana wong ngemis ki kurang ajar banget iki bajingan-bajingan ke Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi mesem, terus diparani ya ora kandha nek dhek Kanjeng Nabi, pokoknya diparani, disopo, dikei kurma. Terus dikei kurma, terus kurmane isih keras. Terus wong tua Yahudi ki nesu, kowe iki ngekei wong tua kok kurma sing atos mbok dianu sik diapake ya dilembut-lembutke sik, piye carane ben kok tak pangan iso ora atos kaya ngene. Akhirnya Rasulullah membuat kurma itu sedemikian rupa sehingga ketika diberikan menjadi lembut. Setelah dimakan, si Yahudi tua ini kemudian memberi nasihat, saya terima kasih kamu beri makanan, kamu beri kurma, saya nasihati kamu jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi seneng banget kuwi malahan. Itu. Sesuk runu meneh di Kanjeng Nabi ben sore iki ngekeki panganan wong niku wau. Dadi nek aku saiki lagi dikono kowe ngono, kuwi aku ya kepengin marani wonge jangan ora tak kei kurma.
Ane angel goleki ya to angel goleki. Dadi pokoke tak umumke wis nek jan kowe arep ngono kene tak kei kurma gitu. Aku seneng nek aku iso ngalami kaya sing dialami Kanjeng Nabi sampai pada suatu hari ketika Rasulullah wafat. Ya, si Yahudi ini baru tahu bahwa ternyata yang dia hina itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis tidak karu-karuan karena dia di lain pihak itu sudah mendengar tentang orang yang suci, mulia, lembut dan luar biasa yang ternyata adalah orang yang dia hina itu. Akhirnya dia masuk Islam gitu. Tadi gue nek arep mlebu Islam hinaan sik Nabi Muhammad. Nganggo logika modern ya toh. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak sekalian, ini kita mohon dengan sangat mungkin gini. Ini sangat banyak Bapak malam hari ini bisa bantu kita untuk untuk mempelajari. Kita mulai dari Al-Anu aja. Ikhlas itu suratnya apa gitu dulu. Pak Muzamil, saya mohon ikut bantu saya Pak Muzamil. Ikhlas niku suratnya ten Quran apa ibu-ibu Bapak? Surat Al-Ikhlas apal sedaya? Coba sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonir. Cek. Nadane sepira mau? A'udzubillahi. Iya bareng-bareng sing penak kita nikmati ayat Allah. Ayo. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke. Iki surat jenenge Al-Ikhlas, judulnya Al-Ikhlas, ning kata ikhlas ora ana ning surat iki. Berarti harus ada mesin pikiran dan akal untuk menemukan piye karepe iki ikhlas kok dituturkan dengan kalimat yang kata ikhlasnya ndak ada. Gitu. Andaikan saya tanya kepada orang yang pernah menjadi ketua Bahsul Masail Nahdlatul Ulama DIY, kira-kira jawabnya gimana Pak Muzamil? Baik, jadi kenapa dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas? Karena memang orang ikhlas itu kalau bilang ikhlas sebenarnya orang nggak ikhlas. Ya. Saya ikhlas, nah ini berarti gak ikhlas itu. Orang ikhlas itu kondo-kondo. Nah ya, kondo-kondo. Lek kondo-kondo itu berarti ada udang di balik batu. Nah, gitu ya. Maka surat Al-Ikhlas tanpa kata-kata ikhlas. Karena ikhlas itu dalam hati, tidak dalam omongan. Nek cinta sama dengan cinta. Loh. Jadi cinta tidak boleh diucapkan. Yang sejati yang tak terucapkan, tapi dikerjakan. Aneh nek ngelamar kan tetep kudu ana kata-kata cinta ya toh, kudu ana I love you gitu kan. Gitu. Ning pisan tok bar kuwi aplikasinya, perbuatannya, buktinya gitu ya. Betul. Ya gitu ya. Jadi satu alasan menurut satu hujah dari Pak Kiai Muzamil kenapa tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, karena ikhlas itu memang letaknya sangat batiniah di dalam kalbunya manusia dan tidak di mulutnya manusia. Ngono ya satu ya. Betul. Ada makna lain Pak Muzamil? Makna lain karena ikhlas itu artinya kan tidak mendua. Gitu ya. Tidak mendua. Tidak mendua. Maka di situ kalimatnya kul huwallahu ahad. Katakanlah dia itulah Allah yang satu. Jadi ikhlas itu tidak mendua. Jadi aku kalau bersama istri saya, ya istri saya itu saja, agak membayangkan yang lain gitu loh. Itu namanya ikhlas itu. Jadi kalau sholat Allahu Akbar, ya Allah saja, tidak ada mertua, tidak ada siapa, itu ikhlas. Jadi kalau mendua atau mentiga itu tidak ikhlas. Maka ikhlas qul huwallahu ahad. Oke. Ini saya mempersilakan Bapak loh, anytime kalau ada yang ngerespon, nambahin, membantah dan seterusnya ya Pak ya. Saya mohon ya. Sebab kalau kita pakai sistem seminar satu persatu kan dawa banget Minggu. Jadi anytime saya persilakan sebenarnya. Oke, tapi kita lengkapi dulu tafsir mendadak ini ya. Oke.
Kuwi nek urusane karo akidah nang Gusti Allah, Pak. Tapi kalau penerapan ikhlas yang tidak mendua tadi itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa ikhlas bagi petani, apa ikhlas bagi keluarga, apa ikhlas bagi kehidupan sehari-hari, kuwi jawabnya piye?